Meng Qing, hampir 1 jam telah berlalu, mengapa belum ada berita? Su Jingrou memiliki ekspresi cemas di wajahnya saat tatapannya terus melihat arlojinya. Faktanya, sejak siang yang dibawa pergi oleh Song Tianxiang, seluruh tubuh Su Jingrou jatuh ke dalam kecemasan dan kecemasan yang ekstrim. Jika tidak ditemani oleh Chen Mengqing, dia tidak akan bisa menahan diri untuk bergegas ke tim investigasi kriminal untuk menemukan Xiang Yang. Karena Chen Mengqing datang terlalu tergesa-gesa, Xiang Yang tidak membawa ponselnya, Su Jingrou menelepon beberapa kali tetapi tidak ada yang menjawab, dan akhirnya menemukan ponsel Xiang Yang di sudut sofa, tidak dapat menghubungi Xiang Yang, membuatnya bahkan lebih cemas. Chen Mengqing memegang tangan kecil Su Jingrou dan dengan lembut menghibur, "Saudari Jingrou, jangan khawatir, Xiang Yang akan baik-baik saja." Tapi, orang yang disebut semacam dewa polisi sepertinya tidak cocok untuk dihadapi. Penghiburan Chen Mengqing tidak menghilangkan kekhawatiran di wajah Su Jingrou. Chen Mengqing juga menunjukkan ekspresi khawatir di wajahnya, dia secara alami tahu bahwa dewa polisi Song Tianxiang tidak mudah untuk dihadapi, tetapi saat ini dia tidak bisa menunjukkan ekspresi khawatir untuk dilihat Su Jingrou, nyaris tidak menunjukkan sedikit pun senyuman, dan berbisik, "Jangan khawatir, dia akan baik-baik saja, kamu harus percaya padanya, karena dia berjanji, dia pasti bisa kembali dengan selamat." Ding dong. Kata-kata Chen Mengqing baru saja jatuh ketika dia mendengar bel pintu berdering. Wajah Su Jingrou menunjukkan kegembiraan, segera berlari ke pintu untuk membuka pintu. "Tunggu sebentar, mari kita lihat apa itu dulu." Chen Mengqing hendak menghentikan Su Jingrou, tetapi Su Jingrou terlalu bersemangat dan membuka pintu sekaligus, dia tidak bisa menghentikannya. "Xiang, siapa kalian?" Pintu terbuka dan apa yang muncul di pintu bukanlah Xiang yang dirindukan kedua wanita itu, tetapi sekelompok orang asing, dan 2 pria kuat di kepala kelompok itu meraih Su Jingrou tanpa upacara, dan kemudian sekelompok puluhan orang merebut pintu dan masuk. "Apa yang kamu lakukan?" Wajah Chen Mengqing berubah secara dramatis, memelototi belasan orang yang memasuki pintu dengan marah. Rumah Su Jingrou tidak besar, jadi lusinan orang masuk sekaligus, segera memadati seluruh ruang tamu sampai penuh. "Biarkan dia pergi." Ketika dia melihat 2 pria memegang Su Jingrou, Chen Mengqing sangat marah, melompat dari jarak 2 hingga 3 meter dan menendang kedua kakinya ke arah 2 pria besar yang memegang Su Jingrou. Kedua orang kuat itu jelas tidak mengetahui kekuatan Chen Mengqing, salah satunya mencibir dan melepaskan genggamannya pada tangan Su Jingrou, dan kedua tangannya secara bersamaan meraih ke arah kaki Chen Mengqing. Mata Chen Mengqing menunjukkan cahaya dingin, ditendang keluar dengan kekuatan penuh, hanya untuk mendengar suara, "Bang!" Kakinya ditendang di tangan kuat pria kuat itu. Wajah pria kuat itu menunjukkan ekspresi tidak percaya, sepertinya tidak berpikir mengapa memberi wanita lembut itu akan memiliki kekuatan yang begitu besar, tetapi reaksinya terlalu lambat. Chen Mengqing tendangan ini, akan menjadi tangannya untuk mematahkan pada saat yang sama, juga menendang seluruh orangnya untuk terbang mundur ke beberapa orang sebelumnya henti. Setelah menendang pria kuat itu, Chen Mengqing tidak berhenti, langsung ke depan Su Jingrou, tangan diikuti oleh serangan tinju yang mendominasi ke arah pria besar lainnya yang menahan ledakan Su Jingrou. Wajah pria besar itu menunjukkan keterkejutan, biasanya mengangkat tangannya untuk memblokir, tetapi tidak berhasil. Chen Mengqing berasal dari Brigade Khusus Pertama, Raja Pasukan Khusus, jiwa serigala dari kekuatannya, melampaui pria, pukulan keluar, dengan kekuatan yang menghancurkan dan mendominasi secara langsung menghancurkan tangan pria kuat itu, dan kemudian pukulan keras di sisi lain dada, mematahkan beberapa tulang, dan baru kemudian dia memberikan shock. Karena kebencian dari kelompok orang ini langsung meraih Su Jingrou dengan mudah, serangan Chen Mengqing tanpa henti, dan dalam sekejap mata, dia melumpuhkan 2 orang, segera menundukkan lusinan pria jangkung. Chen Mengqing, di sisi lain, memandang Su Jingrou dengan wajah khawatir, "Saudari Jingrou, apakah Anda baik-baik saja?" "Saya baik-baik saja." Su Jingrou menggelengkan kepalanya karena terkejut. "Hati-hati nanti, aku akan melindungimu." Chen Mengqing berkata, sambil melihat lusinan orang asing, mencibir, "Kamu masuk ke rumah secara ilegal. Ini adalah pelanggaran hukum. Jika kamu berhenti sekarang, aku masih tidak bisa mengganggumu. Tetapi jika kamu melanjutkan, jangan salahkan saya untuk membawa kalian semua kembali ke tim investigasi kriminal." "Mulut yang besar, apakah kamu pikir kamu bisa menangani lusinan dari kita hanya dengan 1 wanita?" Seorang pria botak dan kuat berkata sambil mencibir. "Kamu bisa mencobanya." Mata Chen Mengqing menunjukkan aura dingin,
jika tidak diperkirakan bahwa Su Jingrou akan dalam bahaya, dia pasti sudah mulai memukuli orang-orang ini, di mana dia akan berbicara begitu banyak omong kosong kepada mereka. Tua, bos. Pada saat ini, Su Jingrou, yang berdiri di belakang Chen Mengqing, memandang seorang pria parubaya di antara puluhan orang dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Pria ini mengenakan jas hitam, tampak sopan, dan tampak agak istimewa, di antara kelompok pria tinggi dan kuat ini. Dia adalah pemilik bar Su Jingrou, Zhang Jinhui. Tuan-tuan, dia adalah Su Jingrou. Anda akan menyelesaikan misi Anda jika Anda membawanya kembali. Zhang Jinhui memandang Su Jingrou dengan mata orang asing, dan berkata langsung kepada sekelompok pria besar. Hati-hati, hanya 2 anak ayam, misi ini terlalu mudah. Seorang kepala botak berteriak keras dan tertawa. Chen Mengqing, di sisi lain, menatap Su Jingrou dengan curiga, yang memiliki ekspresi terkejut di wajahnya, dan bertanya dengan suara lembut, apakah dia bos bajingan yang Anda miliki di bar? Itu dia. Wajah Su Jingrou diturunkan dengan tampilan yang tidak dapat dipercaya, tidak menyangka bahwa bos ini, yang biasanya bertindak sangat baik pada dirinya sendiri, tidak hanya menyerah pada dirinya sendiri tadi malam, tetapi juga secara pribadi membawa seseorang ke rumahnya saat ini untuk mencoba merugikan dirinya sendiri. Hati Su Jingrou yang asli juga curiga bahwa Zhang Jinhui tidak terlibat dalam kejadian tadi malam. Dia tidak percaya bahwa bos yang biasanya memperlakukannya dengan sangat baik akan tiba-tiba mengubah penampilannya. Sekarang setelah melihat Zhang Jinhui muncul, dia benar-benar kecewa dengan Zhang Jinhui. Chen Mengqing bisa merasakan perih di hati Su Jingrou. Dia mengulurkan tangan untuk meraih tangan Su Jingrou dan berkata dengan lembut, ada banyak sampah di dunia ini. Untungnya kamu menemukan wajah aslinya lebih awal, jadi kamu tidak perlu merasa sedih tentang sampah semacam ini. Yah, aku mengerti. Su Jingrou mengangguk dan berkata. 2 pelacur kecil menggumamkan apa yang berbisik, baiklah dan berikan aku tanganmu, aku akan mencoba menahan saudara-saudara dan tidak menyakitimu. Pria botak itu menggosok kepalanya dengan mengerikan dan berkata kepada keduanya. Dengan kalian juga berani berbicara tentang menangkap bibi, hanya mencari kematian. Wajah Chen Mengqing terlihat menghina. Yoho, jalan kecil ini sedikit menarik, sepertinya dipraktekkan, mampu melukai kedua saudaraku belum lagi, nadanya bahkan sangat sombong, nanti aku pribadi bermain denganmu, lihat bagaimana kamu masih berbicara keras, haha. Pria botak itu berkata dengan tawa dingin. Kamu dari asosiasi kuda hijau. Chen Mengqing menatap pria botak dengan tato kepala kuda hijau di lehernya, dengan ekspresi sedingin es di wajahnya. Kau mengenaliku yang dulu. Pria kuat botak itu menatap Chen Mengqing dengan tatapan bingung. Chen Mengqing mencibir dan berkata, di antara asosiasi kuda hijau, bibi hanya mengenal Ma Yunong, sedangkan untuk sampah lainnya, mereka tidak memenuhi syarat untuk saya ketahui. Sungguh nada arogan, siapa kamu? Jika sebelumnya kekuatan tempur Chen Mengqing hanya membuat si botak merasa dirinya berbeda dengan wanita lain, saat ini ucapan Chen Mengqing langsung membuat wajah pria botak dan anak buahnya berubah. Ma Yunong dikenal berhati-hati dan kejam, aku tidak percaya bahwa anak buahnya semua bodoh tanpa otak, kurasa operasimu kali ini tidak diminta oleh Ma Yunong, kan? Chen Mengqing menatap mereka dengan tatapan mengejek. Apa maksudmu? Wajah pria besar botak itu tampak bingung. Jika Ma Yunong yang memintamu untuk datang, dia akan menyelidiki semua orang yang berhubungan dengan Sister Jingyu. Jika dia tahu bahwa aku ada di sini, dia tidak akan berani memintamu untuk datang. Bahkan jika aku tidak melakukannya, buat masalah kalian, karena kalian datang ke pintu hari ini, jadi baiklah dan ikuti aku ke tim investigasi kriminal. Chen Mengqing sangat kuat, seolah-olah wajahnya bukan lusinan pria tinggi dan kuat, tetapi sekelompok domba kecil. Wajah pria botak itu tiba-tiba menjadi dingin, tatapan tajam ke arah Chen Mengqing, dengan dingin berkata, karena kamu menolak untuk mengatakan siapa dirimu, aku akan menangkapmu lebih dulu. Saat dia mengatakan itu, dia mengambil beberapa langkah menuju Chen Mengqing dan siap untuk bergerak. Tunggu sebentar. Pada saat ini, seorang pria besar di antara kerumunan berbicara dengan wajah ketakutan. Apa yang salah? Pria botak itu menoleh untuk menatapnya. Bos, dia tidak bisa bergerak. Pria besar itu berkata dengan tergesa-gesa. Mengapa? Pria besar botak itu memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Dia adalah kepala Interpol kota Chen Mengqing. Pria besar itu berkata dengan wajah cemas. Apa? Dia adalah Chen Mengqing, kapten kepala tim Interpol yang dikenal sebagai Tyrannosaurus. Pria botak itu bingung,
Dia adalah salah satu pemimpin dari salah satu dari 3 kekuatan ekstrim Laut Surgawi, Asosiasi Kuda Hijau. Ya, biasanya, di hadapan petugas polisi lainnya, dia tidak peduli, tetapi Chen Mengqing berbeda, karena Chen Mengqing adalah kepala tim Interpol kota, dia adalah salah satu asosiasi kuda hijau dalam daftar yang tidak boleh dikacaukan. Biasanya mereka melihat Chen Mengqing tidak dapat menghindari, tidak mengharapkan kali ini tetapi dikirim ke pintu. Itu benar, itu Bibi. Chen Mengqing berkata dengan senyum dingin. Bibi ingin bertanya pada Ma Yunong, kapan dia berani datang ke rumah Bibi untuk menangkap orang. Pria botak itu berpikir sejenak sebelum tiba-tiba menunjukkan cemberut. Jadi bagaimana jika kamu adalah Chen Mengqing? Tidak ada yang tahu kamu di sini, kan? Hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah mendapatkan yang terbaik, keluar dari situasi. Haha, kita akan menidurinya hari ini. Melihat sekelompok pria kuat ini melompat ke dinding, wajah Chen Mengqing sangat berubah, dan terbiasa menyentuhkan tangannya ke pinggangnya, tetapi merasakan tangan kosong, karena dia telah pergi, dia tidak membawa pistol padanya. Kotoran. Chen Mengqing dengan kecemasan di hatinya, jika dia sendirian menghadapi kelompok orang ini, dia tidak akan merasa sedikit pun gugup dan takut, tetapi, dia juga harus melindungi Su Jingrou. Tanpa senjata polisi di tangan, dia tiba-tiba dalam situasi pasif. Chen Mengqing menarik Su Jingrou ke punggungnya, mengalihkan pandangannya ke orang-orang kuat lainnya, dan berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu seorang pria, maka pergilah berdua denganku, dan beritahu adik laki-lakimu untuk berdiri diam, jika tidak, jangan salahkan Bibi karena memindahkan senjatanya. Kau membawa pistol. Wajah pria besar itu berubah, matanya menatap pinggang Chen Mengqing, dan kemudian tertawa, siapa yang kamu bodohi? Jika kamu benar-benar membawa pistol, kamu akan mengeluarkannya sejak lama. Karena kamu pernah mendengar tentang reputasi nenekku, kamu harus tahu bahwa aku tidak suka menggunakan senjata. Aku lebih suka menyelesaikan masalah dengan tinjuku, selama orang-orangmu tidak menggerakkan teman-temanku. Apa takutnya jika kalian semua pergi bersama? Chen Mengqing memandang mereka dengan jijik, dia tenang di permukaan, tetapi hatinya cemas, karena dia benar-benar tidak membawa senjata. Jika dia sendirian, tidak peduli berapa banyak orang di sisi lain dia tidak takut, tetapi dia memiliki Su Jingrou yang lembut di belakangnya, dia tidak yakin bahwa dia bisa melindungi Su Jingrou di ruang sekecil itu dan di bawah pengepungan begitu banyak orang. Kamu terlalu sombong. Pria kuat botak itu sangat marah. Chen Mengqing masih memiliki ekspresi mengejek di wajahnya, sombong. Jika kamu punya nyali untuk melawanku seperti laki-laki, jika kamu tidak punya nyali maka aku tidak akan berbicara denganmu tentang moralitas, siapapun yang berani menolak akan melakukannya, ditembak. Ketika dia mengatakan ini, niat membunuh tubuh Chen Mengqing dilepaskan tanpa syarat. Chen Mengqing meskipun hanya orang biasa, tetapi dia adalah jiwa serigala, dia benar-benar membunuh orang, dan membunuh banyak orang, niat membunuh yang sebenarnya pernah dilepaskan, bahkan yang botak wajah pria itu berubah. Kata, membunuh, tidak asing bagi pria botak itu, sebagai kepala kecil asosiasi kuda hijau, dia mengandalkan posisi ini untuk membunuh sepenuhnya, tangannya penuh dengan darah, tetapi dia merasa bahwa niat membunuhnya tidak dapat dibandingkan dengan Chen Mengqing. Meskipun ia telah lama mengetahui bahwa kota Tianhai yang terkenal ini, kepala kepolisian kriminal tidak mudah untuk dihadapi, tetapi dari niat membunuh Chen Mengqing menemukan bahwa wanita ini lebih dari yang dibayangkan sulit untuk dihadapi, dengan sungguh monster. Pria botak itu bergumam di dalam hatinya, dan yang bahkan tidak dia sadari adalah bahwa hatinya telah dikejutkan oleh Chen Mengqing. Beraninya kamu bergerak. Apakah itu laki-laki? Chen Mengqing menatap pria botak yang kuat dengan wajah mengejek, yang ingin dia lakukan adalah memaksa pria besar botak ini untuk bertarung dengan dirinya sendiri dalam satu pertempuran, selama waktu dapat ditunda. Siapa bilang Laozi tidak berani? Laozi takut jika aku memukulmu nanti, kamu akan berteriak bahwa saudara-saudara menindasmu. Pria botak itu meraung. Kalau begitu mari kita lakukan. Chen Mengqing mengambil langkah langsung dan menatap pria besar botak itu dengan acuh tak acuh. Kakak, biarkan aku mencobanya dulu. Sebelum pria besar berkepala botak itu bisa bergerak, seorang pemuda berkepala jengkol melangkah maju lebih dulu. Bagus. Pria kuat botak itu mengangguk, pemuda berkepala jengkal ini adalah yang paling kuat di antara kelompok orang di bawahnya ini. Ada baiknya membiarkan pemuda berkepala inci menguji Chen Mengqing terlebih dahulu. Meskipun Chen Mengqing sudah melumpuhkan dua orang pria kuat botak itu, tetapi keduanya hanyalah pria biasa, kekuatan mereka terlalu lemah, pria kuat botak itu bertanya pada dirinya sendiri apakah dia juga bisa melumpuhkan keduanya sekaligus.
ini bukan cukup baginya untuk melihat seberapa kuat Chen Mengqing. Oleh karena itu, dia membutuhkan seseorang untuk menjelajahi jalan baginya, dan ahli nomor satu di bawahnya, pemuda berkepala jengkal, adalah orang yang menjelajahi jalan. Kapten Chen, tolong. Pemuda itu mencibir, membuat gerakan mulai, dan menginjak lantai dengan keras dengan kaki kanannya, dan segera, selusin ubin di tanah, dengan kakinya sebagai pusat, semuanya pecah. Mata Chen Mengqing menyusut, wajahnya menunjukkan ekspresi serius. Pemuda sejengkal ini menunjukkan bahwa pihak lain berbeda. Setidaknya kekuatan ini daripada orang biasa tidak tahu berapa kali lebih kuat, jika benar-benar dipukul oleh pihak lain. Bahkan Chen Mengqing tidak yakin tidak terluka. Ledakan. Chen Mengqing tidak memiliki posisi awal, tetapi dalam keheningan aksi langsung, dia dengan cepat bergegas, dalam ledakan, langsung mengepalkan tinju ke arah ledakan pemuda. Pemuda itu menghindar untuk menghindari, tetapi Chen Mengqing telah lama mengantisipasi mundurnya pemuda itu. Seluruh orang melompat tinggi, kaki yang kuat menyapu, sehingga pemuda itu tidak bisa menghindari, hanya bisa meninju untuk menghadapi serangan itu. Kaki Chen Mengqing dan tinju pemuda itu meledak bersama, wajah pemuda itu berubah, hanya untuk merasakan kekuatan yang kuat. Seluruh orang tampaknya ditabrak mobil berkecepatan tinggi, tinju mengeluarkan suara, klik, yang tak tertahankan. Seluruh orang menginjak ke arah belakang. Chen Mengqing secara alami tidak bisa melepaskan kesempatan untuk mengalahkan pemuda berkepala inci itu. Dia mengejarnya, dan sekali lagi, pukulan keras meledak. Keterampilan bertarung Chen Mengqing sangat terampil dan berpengalaman. Pukulan ini membuat pemuda itu tidak dapat dihindari, dan langsung mengenai bahu pemuda itu, membuatnya terbang dan menabrak sofa sebelum berhenti. Aku akan membuatmu tidak bisa menjaga dirimu sendiri. Chen Mengqing tidak membiarkan pihak lain pergi, tetapi melompat tinggi, langsung memotong kaki ke arah pemuda yang jatuh. Jika dia ditendang, pemuda itu takut untuk tidak mati atau lumpuh. Jika kamu tidak ingin temanmu mati, maka berhentilah. Tepat ketika pemuda berkepala inci memiliki ketakutan di wajahnya dan melihat sosok Chen Mengqing jatuh dari langit, teriakan keras datang. Wajah Chen Mengqing sangat berubah, dengan tingkat fleksibilitas yang kuat, tubuh di udara berbelok, mendarat dengan mulus di tanah, menoleh, melihat seorang pria besar memegang pisau kecil di tangannya telah dipasang di leher Su Jingrou. Bajingan, kamu mencari kematian. Chen Mengqing sangat marah, sepasang mata menyemburkan api seperti memelototi mereka, menyesali di dalam hatinya, baru saja seharusnya tidak percaya bahwa kelompok pria dari jalan ekstrim ini akan memiliki darah pria, mereka hanya sampah, tidak ada kebenaran moral untuk dibicarakan. Tenang saja Kapten Chen, temanmu itu sangat cantik. Tahukah kamu, kami orang paling takut pada polisi. Jika kamu terlalu galak, anak buahku takut dengan kata-kata. Tangan yang ceroboh gemetar, wajah temanmu akan tergores. Itu akan buruk. Pria botak itu memiliki senyum sinis di wajahnya. Kamu bukan laki-laki. Chen Mengqing berkata dengan marah. Apakah kamu laki-laki atau tidak, kamu akan tahu nanti. Pria besar berkepala botak itu berkata dan dengan penuh semangat menegakkan tubuh bagian bawahnya. Saya tidak tahu kapan, sudah tonjolan tinggi, dia menjilat bibirnya, wajah serakah menatap Chen Mengqing. Kapten Chen Anda adalah bunga polisi, dikenal sebagai naga tirani wanita Anda lebih baik dengan patuh mengikat tangan, atau yang lain, saudara-saudara berkerumun, dan kemudian menggunakan senjata, secara tidak sengaja melukai Anda tidak akan baik. Pada saat yang sama, tatapan menghina Chen Mengqing, dia dengan terampil mengeluarkan pistol, langsung dimuat, menarik sekering, ditujukan ke Su Jingrou. Aku tahu Kapten Chen kamu pandai kungfu dan bisa menghindari peluru, tapi temanmu tidak bisa katamu, kamu sebagai kepala Interpol, jika kamu tidak bisa melindungi teman-teman mereka, apa gunanya seni bela diri kamu? Dan tinggi. Pria kuat itu berkata sambil tersenyum. Kamu tidak perlu khawatir tentang apa yang harus dia lakukan, tapi aku tahu kamu pasti sudah selesai. Tepat ketika Chen Mengqing marah di dalam hatinya dan siap untuk tidak melawan demi keselamatan Su Jingrou, sebuah suara dingin yang penuh dengan niat membunuh datang dari luar. Siapa ini? Akhirnya, kamu kembali. Anda di sini. Mendengar satu suara yang penuh dengan niat membunuh, kelompok tamu tak diundang ini berubah wajah sangat, dipenuhi ketakutan akan hal yang tidak diketahui. Chen Mengqing menghela nafas lega dan hanya merasakan hatinya dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terbatas. Wajah Su Jingrou berkembang menjadi bahagia, tersenyum, bahkan jika ada pisau di lehernya, dia tidak takut lagi, karena ksatria pelindungnya telah datang. Tepat ketika semua orang bertanya-tanya, sesosok muncul, dia seperti banteng kasar,
Tersingkir seorang pria kuat muncul di samping pria besar yang memegang Su Jingrou. Hanya untuk melihat tangannya seperti hantu di depan sisi lain dari sikat, pria itu segera memuntahkan darah berteriak dan terbang mundur, jatuh ke tanah setelah tidak lagi hidup, tidak tahu apakah itu mati atau hidup. Saudari Jingrou, kamu baik-baik saja. Maaf saya terlambat. Pada saat ini, semua orang melihat orang yang datang, seorang pemuda yang kurus dan tampak sangat tampan, pada saat ini dia memegang Su Jingrou dengan erat. Aku baik-baik saja, aku tahu kamu akan datang untuk menyelamatkanku. Su Jingrou menyandarkan kepalanya erat-erat di dada Xiang Yang, mendengarkan suara detak jantung kekasihnya. Pada saat ini, bahkan jika ada gunung api di depannya, dia tidak akan merasakan sedikit pun ketakutan. Chen Mengqing menghela nafas lega dan berkata kepada Xiang Yang, kamu akhirnya di sini, kalau tidak aku tidak akan tahu harus berbuat apa. Apakah kamu tidak punya pistol? Tembak saja mereka secara langsung. Sebagai seseorang yang keluar dari jiwa serigala, kamu benar-benar membiarkan Sister Jingrou dibajak di depan matamu lagi, kamu benar-benar mengecewakanku. Xiang yang memelototi Chen Mengqing dengan marah, dan kemudian tatapannya yang penuh dengan niat membunuh menatap sekelompok tamu tak diundang ini dan mencibir, kamu sangat baik, sangat berani, sekelompok orang yang menindas dua wanita, hei, nanti aku akan melakukannya, membiarkan Anda mengalami perasaan diintimidasi. Xiang yang benar-benar marah, setelah dia kembali dari Song Tianxiang, dia langsung membiarkan Xiang Feng mengirimnya kembali ke lingkungan, lalu dengan lembut naik ke atas, awalnya ingin memberi Su Jingrou kejutan, yang tidak dia harapkan adalah melihat Su Jingrou ditahan oleh pisau di lehernya, amarahnya bercampur dengan niat membunuh tidak bisa ditahan lagi. Jika Bibi tidak membawa pistol, dia pasti sudah menembak mereka sejak lama. Chen Mengqing menatap Xiang Yang dengan pandangan putus asa. Jika orang lain mengatakan ini padanya, dia akan bergegas untuk memperjuangkan hidupnya, tetapi, Xiang yang mengatakan ini, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, siapa yang mengatakan kepadanya bahwa dia tidak lawan Xiang Yang. Xiang yang melihat pistol di tangan pria botak itu dan berkata dengan acuh tak acuh, jika saya jadi Anda, saya seharusnya tidak ragu-ragu dengan pistol saat ini, tetapi hanya harus berlutut dan memohon belas kasihan, mungkin saya bisa menyelamatkan hidup Anda ketika saya senang. Saya memiliki pistol di tangan saya, dan saya tidak tahu siapa yang akan menyelamatkan nyawa siapa. Pria botak itu memiliki ekspresi garang di wajahnya dan pistol di tangannya diarahkan ke Xiang Yang. Chen cewek datang ke sini sebentar. Xiang Yang tidak repot-repot memperhatikannya dan memberi isyarat kepada Chen Mengqing. Untuk apa? Chen Mengqing memberinya tatapan putih tanpa kasih sayang, hatinya kesal pada omelan Xiang Yang barusan, tapi dia masih berjalan seperti yang diinstruksikan. Jaga Suster Jingrou untukku. Xiang yang dengan lembut menyerahkan Su Jingrou dalam pelukannya kepada Chen Mengqing. Chen Mengqing mengangguk, menarik tangan Su Jingrou dan berdiri, tatapan waspadanya melihat sekeliling. Kali ini dia belajar pelajarannya dan tidak lagi meninggalkan Su Jingrou, menyelamatkan seseorang dari tiba-tiba menyerang Su Jingrou. Ketika kata-kata Xiang yang jatuh, suara tembakan terdengar, wajah pria kuat botak itu galak saat dia meraung, terserah kamu. Namun, sebelum suara pria kuat botak berikutnya jatuh, dia menatap kagum, setelah suara pistol, peluru terbang ke arah Xiang Yang, itu semua seperti yang dia pikirkan, namun peluru itu tidak mengenai Xiang Yang, tetapi tertangkap oleh kedua jarinya. Menangkap peluru dengan tangan kosong, keterampilan seperti itu tidak asing bagi pria besar berkepala botak, karena ada orang di klub kuda hijau yang bisa melakukannya, tetapi mereka semua adalah ahli top di geng, mengandalkan mereka, untuk menyatukan seluruh geng, bisakah pemuda yang tampak langsing ini menjadi ahli seperti itu? Kembalikan padamu. Xiang yang menyeringai dan dengan santai melemparkan peluru dari tangannya seolah-olah dia sedang membuang sampah. Peluru itu ditembakkan ke laras pistol di tangannya di tengah tatapan ngeri pria botak itu, dan kemudian dia hanya merasakan kekuatan yang kuat datang dari pistol, kekuatan yang kuat datang dari tangannya dan menabrak dadanya, membuatnya terbang mundur, dan menabrak dinding sebelum berhenti. Pria botak itu menutupi dadanya dengan ekspresi menyakitkan di wajahnya. Pukulan ini telah mematahkan beberapa tulang di dadanya. Bos, wajah pria kuat berkepala botak itu sangat berubah dan mereka menatap Xiang Yang dengan marah. Apa yang kamu melotot? Dia belum mati, tetapi akan sulit untuk mengatakannya nanti. Xiang Yang melotot ke belakang tanpa humor yang bagus, dan kemudian tubuhnya melintas, langsung muncul di depan pria kuat botak yang menabrak dinding, meraih lehernya, dan langsung mengangkat tubuhnya yang hampir 200 pound seolah-olah seekor elang, menangkap seekor ayam.
Katakan padaku, apa identitasmu? Siang Yang bertanya dengan acuh tak acuh. Dengan lehernya dicengkeram oleh Siang Yang, wajah pria kuat botak itu memerah dan membuka mulutnya, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Kamu tidak bisa mengatakannya, jadi biarkan aku membantumu. Mata Siang Yang sedingin es dan dia langsung melemparkan pria kuat itu ke arah kerumunan anak buahnya. Orang kuat itu menabrak beberapa anak buahnya dan jatuh bersama mereka, sementara tubuh Siang Yang tidak berhenti, langsung bergegas ke arah kelompok orang ini. Dalam sekejap, seperti harimau memasuki kawanan domba, jeritan kesengsaraan, lusinan orang semuanya dipukuli oleh Siang Yang dan jatuh ke tanah sambil berteriak. Satu persatu, mereka tidak bisa berdiri. Hah? Ini kamu, bukankah kamu bos Sister Jingrou? Ketika Siang Yang hendak melumpuhkan orang terakhir, dia melihat bahwa orang ini tampak agak akrab, dan setelah diperiksa lebih dekat, bukankah orang yang sama yang telah mengirim Su Jingrou ke bawah sebelumnya? Dia sudah mengetahui dari mulut Su Jinrou bahwa orang itu adalah bos Su Jinrou, Zhang Jinhui. Iya ya, ini aku. Wajah Zhang Jinhui pucat, awalnya berpikir bahwa begitu banyak orang yang menangkap Su Jinrou adalah hal yang pasti, siapa yang bisa membayangkan bahwa karakter yang begitu kuat hingga surgawi akan muncul, secara tak terduga satu mengalahkan lusinan, merobohkan kelompok anggota ekstrim Dao ini, mengingat apa dia melakukannya, dia basah kuyup oleh keringat dan gemetar ketakutan. Bagus, aku tidak mengganggumu karena merancang untuk menyakiti Sister Jingrou, dan sekarang kamu berani membawa orang ke pintumu, kamu punya nyali. Wajah Siang Yang muram dan dingin, dan dia langsung menamparnya. Zhang Jinhui langsung terbang mundur dan menabrak dinding, Siang Yang tidak ingin membunuhnya atau menjatuhkannya sekaligus. Oleh karena itu, dia tidak terluka parah, hanya wajahnya yang sangat bengkak, membuka mulutnya dan meludahkan dua suap darah, bercampur dengan beberapa gigi, masih memiliki kekuatan untuk berdiri memegang dinding. Siang Yang, beri pelajaran saja, jangan terbunuh, aku sudah memanggil polisi. Chen Mengqing takut Siang Yang akan terbunuh dan buru-buru berteriak. Jangan khawatir, tidak ada yang akan mati. Siang Yang menanggapi dengan acuh tak acuh, di depan kedua wanita itu, dia tidak punya niat untuk membunuh. Siang Yang melangkah ke depan Zhang Jinhui, meraih lehernya, sisi lain, menamparkan, selusin tamparan, memukul Zhang Jinhui pusing, kedua sisi wajah bengkak seperti kepala babi, penuh darah, mulut penuh gigi diludahkan hampir. Untuk orang seperti ini, Siang Yang tidak memiliki rasa kasihan sedikit pun, mencibir dan menendang punggungnya yang kecil, menjatuhkannya ke tanah. Pergi, lumpuhkan dia untukku sebelum kamu melakukannya. Siang Yang berjalan ke pria kuat botak dengan langkah besar, langsung meraih lehernya dan melemparkannya ke depan Zhang Jinhui. Pria kuat botak itu berdiri memegangi dinding dan menatap Siang Yang dengan wajah galak, dia tidak melakukan apa yang diminta Siang Yang. Anak yang tidak patuh akan terluka. Siang Yang menghela nafas dan mengambil langkah besar ke depan pria besar botak itu dan melemparkan tamparan. Tamparan. Pria besar itu ingin memblokir, tetapi itu sia-sia, kecepatan Siang Yang terlalu cepat, dia hanya melihat kilatan bayangan, wajahnya telah ditampar oleh Siang Yang dengan tamparan besar. Aku akan bertarung denganmu. Pria kuat botak itu meraung marah dan menerjang ke arah Siang Yang dengan kedua tinjunya terkepal. Sebelum dia bisa mencapai Siang Yang, dia ditendang oleh Siang Yang dan menabrak dinding lagi, tidak bisa berdiri untuk waktu yang lama. Kamu punya nyali yang cukup banyak, aku suka orang sepertimu yang memiliki mulut yang keras, tidak akan menyenangkan jika mudah untuk berbicara. Dengan senyum kejam di wajahnya, Siang Yang berjalan menuju pria kuat botak itu selangkah demi selangkah. Masalah besar, tidak mungkin membuat orang tua tunduk. Pria kuat botak itu berkata dengan marah. Siang Yang tidak melanjutkan berbicara, tetapi langsung meraih kursi dan menabrakkannya ke pria kuat botak itu, menghancurkannya dengan darah sebelum berhenti. Siang Yang meletakkan kursinya, duduk sendiri, menyilangkan kakinya, menatap pria kuat botak yang berlumuran darah, dan berkata dengan acuh tak acuh, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Siapa yang menyuruhmu datang? Bah! Pria kuat botak itu meludahkan seteguk darah dan menatap Siang Yang dengan kejam, jadi bagaimana jika kamu kuat? Cepat atau lambat seseorang akan mengejarmu, kamu tidak ingin tahu apapun dari mulut Laozi. Berani. Siang Yang mengacungkan jempolnya, saya selalu mengagumi orang-orang tangguh seperti Anda, saya hanya tidak tahu berapa lama Anda bisa bertahan. Nah, pernahkah Anda mendengar tentang hukuman mati tanpa pengadilan? Jangan takut, jangan khawatir, saya tidak akan menerapkan teknik hukuman mati kepada Anda,
cara semacam ini terlalu berdarah, membuat tubuh berlumuran darah, dan cara semacam ini terlalu sederhana, tidak menantang. Baik, saya akan membiarkan Anda mencoba tangan yang mengejutkan tendon. Urat-uratnya enak, tidak akan melihat darah, tetapi bisa membuat Anda menikmatinya. Rasa ini pasti akan membuat Anda tidak pernah lupa. Bisnis utama perusahaan adalah menyediakan berbagai macam produk dan layanan ke pasar. Pria botak itu awalnya berpikir bahwa itu akan sangat tidak nyaman, tetapi menemukan bahwa Siang yang sudah menyebutnya sehari, tetapi dia tidak merasakan apa-apa, segera wajahnya menunjukkan ekspresi ejekan. Apakah ini tendon tangan yang mengejutkan itu? Bahkan lebih mengerikan daripada hukuman mati tanpa pengadilan. Sebelum kata-katanya benar-benar jatuh, wajahnya tiba-tiba berubah drastis, dan seluruh orang berteriak dengan sedih tanpa peringatan apapun. Sakit? Kenapa sakit sekali? Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa seolah-olah seseorang terus-menerus memegang pisau di tubuhnya. Sama, tidak ada tempat di tubuh kecuali kepala yang tidak sakit. Si botak terus-menerus berguling-guling di tanah, berteriak, kadang seperti udang seperti membungkuk, kadang diusir, terus-menerus gemetar, bibirnya digigit dan berdarah, tetapi masih tidak merasakan hal yang sama. Pada saat ini, dia merasa putus asa, dan bahkan ingin membenturkan kepalanya ke dinding, tetapi tidak lagi memiliki kekuatan, hanya bisa mendesis menjerit. Jeritan pria botak itu membuat semua orang pucat, terutama anak buahnya, masing-masing dari mereka memandang Siang yang dengan ketakutan, tetapi saat ini, tidak ada yang membuka mulut untuk membantu bos mereka. Dari tubuh mereka, Siang yang melihat bahwa hati orang-orang dingin, kepala botak yang menderita masih bos mereka, tetapi sekelompok orang ini menyaksikan bos mereka menderita, tidak ada dari mereka yang berdiri untuk memohon belas kasihan kepada bos mereka. Aku benar-benar merasa tidak enak padamu, lihat, saudara-saudaramu, biasanya pasti menurutimu, tapi sekarang, melihatmu begitu sengsara, tetapi mereka bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun, dari sini untuk dapat melihat. Kamu melakukan yang terbaik untuk membela orang dengan hidup, sebenarnya mereka tidak akan mengasihani Anda, ketika mereka tahu situasi Anda. Hal pertama yang ingin mereka lakukan adalah membunuh Anda terlebih dahulu untuk membungkam Anda. Anda benar-benar tidak layak, memohon euthanasia tidak bisa. Mengapa begitu menyakitkan? Bahkan jika Anda tidak memberi tahu saya juga dapat dengan mudah mengetahuinya. Siang yang dengan ramah berkecil hati. Bunuh aku, pria kuat botak itu terus bergumam. Pada saat ini, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berbicara dengan keras. Seperti kata pepatah, kematian yang baik lebih baik daripada kehidupan yang buruk. Anda hanya menderita sedikit rasa sakit dan berpikir tentang kematian. Ini tidak benar, pikirkanlah. Anda memiliki seorang lelaki tua dan seorang anak, istri dan anak Anda. Anak-anak menunggumu kembali ke reuni. Jika kamu menyerah begitu saja, kamu pergi, mungkin geng memanggil bosmu di hati orang-orang itu. Tetapi rindu istrimu yang cantik, dengarkan aku sebuah nasihat, dengan patuh memberitahu saya apa yang ingin saya ketahui tidak harus menderita. Siang yang berkata dengan getir. Aku memberitahumu, tetapi kamu harus berjanji untuk melepaskanku. Pria kuat botak itu tergerak oleh kata-kata Siang yang dan berkata dengan suara serak. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Siang yang benar, meskipun dia tidak dianggap sebagai orang besar di antara Green Horses Society. Hanya seorang pemimpin kecil, tetapi dia telah membuat banyak musuh. Jika dia benar-benar mati, keluarganya pasti akan terpengaruh bersamanya, terutama istrinya yang cantik, yang akan lebih sengsara. Bagus. Siang yang tersenyum dan menendang tubuhnya, tendangan ini bukan untuk memukulnya, tapi untuk membantunya menghilangkan rasa sakit untuk sementara. Tubuh pria kuat botak itu basah oleh keringat, seolah-olah dia baru saja keluar dari air, terus-menerus terengah-engah, menatap Siang yang dengan tatapan ketakutan, rasa sakit yang baru saja dia rasakan, bahkan jika itu 100 tahun dia tidak akan pernah lupakan saja, itu benar-benar tak terlupakan selamanya.